Nah, ini lagi-lagi sindiran, sarkas untuk kita. Kita itu kan makhluk manusia yang mudah merasa panik, mudah merasa buruk, tapi males bergerak untuk mengubah situasi. Jadi kata William James, kalau engkau hanya merasa buruk dan merasa khawatir saja dan menganggap yang seperti itu sudah cukup untuk mengubah masa lalu atau masa depan, jangan-jangan engkau tinggalnya di planet lain, tidak di bumi. Kalau di bumi ini, kalau kamu merasa buruk atau merasa khawatir, atasi itu. Jangan diam saja. Kalau kamu ingin melakukan perubahan, bergeraklah. Lakukan sesuatu. Kalau kamu hanya diam saja, mengeluh saja, menggerutu saja, merasa buruk, merasa khawatir, itu kan menggerutu, sambat terus, tidak akan ada perubahan. Perubahan itu terjadi kalau engkau berusaha melakukan perubahan, tidak hanya merasa buruk dan merasa khawatir. Kita ini di dunia ini mungkin seperti anjing dan kucing di perpustakaan, melihat-lihat buku dan mendengar percakapan, namun tidak paham sama sekali maknanya. Ini sindiran pada kita. Kita ini hidup di dunia ini lebih sering tolah-toleh tidak paham. Seperti anjing dan kucing di perpustakaan. Di perpustakaan itu kan buku-buku banyak, percakapan-percakapan berkualitas juga berseliweran. Hanya saja anjing dan kucing tidak bisa mengambil manfaat dari situ. Jadi meskipun dia sudah ada di dalamnya. Nah, ini mungkin sindiran bagi kita. Hari ini itu referensi-referensi berkualitas bisa mudah kita temukan di mana-mana. Obrolan-obrolan berkualitas itu ada di mana-mana. Apalagi sekarang ada YouTube, media-media sosial, itu kan bertebaran hal-hal penuh kualitas. Kita ini tiap hari hanya tolah-toleh saja. Kita lihat sih, kita dengarkan sih, tapi otak kita tidak jalan. Kita tidak paham, kita tidak dapat apa-apa. Hidup kita tidak berubah-berubah jadi lebih baik. Ini seperti ayam yang mati di lumbung. Banyak sekali materi, banyak sekali gizi, malah mati. Kenapa? Tidak bisa mencerna, tidak bisa memakannya. Langsung William James nyindir kita. Kita ini seperti anjing dan kucing di perpustakaan. Satu ketika beliau bicara seperti ini. Pandangan kita tentang dunia sejatinya terbentuk oleh keputusan kita tentang apa yang harus kita dengar. Nah, ini hubungannya dengan pembentukan jalan pikiran. Ini mungkin menyadarkan kita bahwa yang selama ini kita anggap kebenaran, yang selama ini kita anggap pasti baik, pasti cocok, pasti sesuai, itu bisa saja sifatnya reduktif. Reduktif itu hanya sejauh yang kita tahu, bahkan sangat minimal. Karena yang kita tahu, kita anggap benar dan kita anggap baik itu hakikatnya karena kita membatasi mendengar pada apa yang ingin kita dengar saja. Pilihan-pilihan kita terhadap saya suka ini, saya dengarkan. Saya tidak suka itu, saya tidak mau dengar, tidak mau lihat. Ini kan pilihan-pilihan kita. Sehingga akhirnya seperti itulah cara berpikir kita, sementara yang kita buang, kita sisihkan tadi, sama sekali tidak jadi pertimbangan berpikir kita.
Sesempit itulah hakikatnya kebenaran yang sekarang kita yakini. Ini pandangan versi William James. Jadi kita memandang dunia ini sebagai apa? Misalnya ada yang memandang dunia ini godaan, Pak. Ada yang memandang dunia ini nikmat dari Allah. Ada yang memandang dunia ini hanya alat, bukan tujuan. Macam-macam pandangan kita tentang dunia itu biasanya sesuai dengan mana yang kita pilih dan kita mau mendengarkannya atau membacanya. Berarti masih banyak versi yang lain, masih banyak pendapat yang lain yang kita sisihkan. Yang itu mungkin tidak jelek loh, yang itu mungkin ada baiknya, ada benarnya juga loh, hanya saja tidak kita pilih. Nah, itulah yang hari ini kita sebut perspektif. Ya setiap orang beda-beda kalau sudah menyangkut pandangan tentang dunia. Bedanya karena apa? Ya karena setiap orang milih sesuai seleranya masing-masing. Nah, jadi kalau itu tentang perspektif dunia. Kita lanjutkan lagi. Kata William James, kalau engkau percaya bahwa merasa buruk atau merasa khawatir saja telah cukup untuk mengubah masa lalu atau masa depan, mungkin engkau tinggal di planet lain dengan sistem realitas yang berbeda. Nah, ini lagi-lagi sindiran, sarkas untuk kita. Kita itu kan makhluk manusia yang mudah merasa panik, mudah merasa buruk, tapi males bergerak untuk mengubah situasi. Jadi kata William James, yo kalau engkau hanya merasa buruk dan merasa khawatir saja dan menganggap yang seperti itu sudah cukup untuk mengubah masa lalu atau masa depan, jangan-jangan engkau tinggalnya di planet lain, tidak di bumi. Kalau di bumi ini, kalau kamu merasa buruk atau merasa khawatir, yo atasi itu. Jangan diam saja. Kalau kamu ingin melakukan perubahan, bergeraklah. Lakukan sesuatu. Kalau kamu hanya diam saja, mengeluh saja, menggerutu saja, merasa buruk, merasa khawatir, itu kan menggerutu, sambat terus, ya tidak akan ada perubahan. Perubahan itu terjadi kalau engkau berusaha melakukan perubahan, tidak hanya merasa buruk dan merasa khawatir. Jadi kalau engkau menunggu perubahan dengan hanya merasa buruk dan merasa khawatir, mungkin engkau tinggalnya bukan di bumi tapi di planet lain yang sistem sunatullahnya berbeda. Sunatullah hidup di bumi ini ya kalau ingin perubahan ya harus melakukan tindakan. Jadi ini quotes yang jenisnya sarkas, nyindir kita. Ya pindah saja ke planet yang lain kalau memang cukup dengan menggerutu, dengan sambat, marah-marah, merasa buruk, merasa khawatir terhadap situasi. Ya kalau ingin berubah, bergeraklah. Kalau sekedar feeling good bisa jadi faktor yang menentukan, mabuk akan jadi pengalaman manusia yang sangat dibenarkan. Feeling good ini ya mungkin kadang kita pakai istilah mood. Jadi merasa baik, merasa nyaman. Kita itu sering jadi makhluk yang nunggu mood, nunggu rasa baik, nunggu rasa nyaman dulu baru melakukan sesuatu atau baru bergerak. Mau melakukan apa-apa nunggu saya cari mood dulu ya, saya cari rasa dulu ya, cari feeling dulu ya, dan lain sebagainya. Ya kalau sekedar ingin feeling good, kata William James, ya kamu mabuk saja lah.
Saat kita mabuk itu kan kita fly, melayang, merasa enak, merasa nyaman, meskipun besok jungkir balik. Kalau sudah selesai mabuk. Berarti mabuk itu jadi benar kalau memang sekedar orang mencari feeling good baru berkarya. Dianggap feeling good itu faktor yang menentukan. Kita ya jangan diam saja, jangan hanya mengandalkan rasa, perasaan, sambat, males, dan lain sebagainya. Kalau memang ingin perubahan, ya berubahlah. Jangan diam saja.